Baik, kita jumpa lagi ya dalam mata kuliah Edupreneurship. Nah, sekali ini kita akan secara singkat ya melihat bagaimana bisnis model kanvas atau BMC ya di mata kuliah Edupreneurship ini nanti teman-teman dalam hulu ke hilirnya dalam usaha sosial di bidang pendidikan dalam tanda kutip ya seorang guru atau calon guru yang tidak harus serta-merta literal pendidikan tapi bisa di sekitarnya ya. Nah, teman-teman nanti akan melaporkan desainnya itu dengan bisnis model kanvas atau BMC ya, yang merupakan sebuah model bisnis yang sekarang itu sedang ini ya eh, sering dipakai ya. Nanti itu kenapa populer dan sering dipakai itu eh, orang yang melihatnya ya, orang awam maupun orang yang tidak memahami bisnis itu akan lebih mudah mengikutinya secara lebih cepat ya membacanya. Karena apa? Karena model bisnis ini bisa dilihat dengan gambaran ya. Kenapa? Seperti namanya ya, kanvas ya. Jadi kayak lukisan atau tabel-tabel yang menjadikan satu ya. Jadi ada kanvas, visualisasi kanvas ya. Visualisasi berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah teman-teman ya. Nah, oke, nanti ini juga sekaligus sebagai istilahnya kisi-kisi untuk UASnya teman-teman ya sebelum dalam waktu dekat ini nanti akan saya share juga projectnya. Nah, jadi gitu memang tujuannya. Kalau teman-teman lihat seperti ini ya bentuknya secara inti ya kemarin. Eh, selain tadi secara visual itu sangat mudah dimengerti ya dalam model BMC ini teman-teman poin yang kedua ya, selain visualisasi yang sangat mudah dimengerti dan membuat ini optimal. Ini juga tidak membatasi sektor usahanya ya, karena bisa merangkum hal secara umum ya. Jadi semua lini bisnis di sini dicantumkan ya, tanpa terbatas sektor usahanya. Nah, dalam bisnis model canvas ini dari hulu ke hilir itu ada beberapa poin ya, mulai dari key partner, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, customer segment, channel, cost structure, revenue streams. Itu nanti memang dirangkum jadi satu, tapi tiap poin teman-teman harus menjelaskan, mendeskripsikan apa itu ya, dengan dikaitkan dengan usaha sosial teman-teman. Nah, yang pertama ini ya, ini sudah dirangkumkan per halaman, nanti teman-teman melanjutkan membaca ulang ya. Jadi, key partners ini akan menjelaskan pihak-pihak mana yang bisa atau akan atau sudah menjalin kerjasama dengan usaha teman-teman ya. Jadi mana pihak-pihak yang mencokong, yang dapat mengoptimalisasikan ya sumber daya tersebut. Kemudian siapa saja ya, contoh penyokong bahan mentahnya siapa. Misalnya kemarin ada usaha tentang ternak lele. Ya. Siapa yang menyuplai bibitnya dan sebagainya, key partnersnya. Mungkin untuk kalau ada permasalahan bakteri atau virus di situ siapa. Nah, kalau yang kemarin tentang ini koperasi atau usaha kelontong dan sebagainya siapa ya pemasoknya utama. Mungkin ada banyak kan, tidak hanya satu barang, mungkin barang-barang tentang makanan yang menyetok berbeda, barang-barang yang tentang non makanan mungkin beda. Nah, itu tidak hanya terbatas pada barang tetapi juga jasa nantinya ya. Oke. Nah, kemudian selain key partners, kita ada key activities. Nah, dari namanya saja ya, kita bisa menarik kesimpulan, oh aktivitas utamanya apa ya. Kita bisa menuliskan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh usaha kita. Kegiatan yang dilakukan ini ya tentunya memberikan manfaat bagi perkembangan usaha Anda. Nah, ini kalau dalam usaha sosial ya garis bawahi teman-teman ya. Teman-teman harus ada melibatkan unsur sosial di sini ya, di kesemua ya, hulu ke hilirnya ini. Ya. Jadi seperti kegiatan pemasaran produk kepada konsumen itu ini atau melakukan survei-survei terkait pengembangan lokasi usaha Anda dan sebagainya. Itu di activities. Kemudian ada
value, nilainya, value proposition. Nah, manfaat apa yang akan diterima oleh konsumen? Nanti kalau dalam edupreneurship nanti dikaitkan dengan usaha sosial juga ya, ketika menggunakan produk atau jasa ini. Nah, apa ya value? Keunikannya apa? Ya, perbedaan dari produk atau jasa ini dengan yang lainnya apa yang sejenis. Kemudian setelah value ada customer relationship ya. Tadi ada key partner, mungkin pemasoknya, mungkin penyuplainya ini dengan customernya, pelanggannya ya. Gimana caranya ya dapat menjalin atau mempererat hubungan dengan konsumen. Nah, model bisnis Canvas itu sangat detail sehingga memperdulikan hal-hal ini karena ini adalah long lasting investment ya. Nah, itu dilakukan agar apa teman-teman konsumen ini tetap setia pada produknya, pada jasanya seperti itu. Nah, jadi ada diskon mungkin ya di sini dicantumkan itu hanya contoh saja ya. Oh, mungkin ada pemberian door prize atau nanti dengan customer itu harus saling menyapa, mungkin ada treatment khusus, pelayanan diantar ya. Wah, hal-hal tersebut dengan pertimbangan ya, jumlah tenaga kerja, kualitasnya, pelatihannya, monitoringnya. Nah, itu makanya ini berkaitan satu sama lain. Dan kalau misalnya di suatu toko itu ada yang pelayanannya ekstra, yang sangat VIP, diantar per customer, tapi kelemahannya adalah nanti kalau konsumennya banyak yang datang bersamaan. Nah, kayak gitu harus dipertimbangkan ya. Masa yang lain tidak dilayani satu persatu, tidak sesuai SOP, nah, kayak gitu. Jadi dengan menentukan sebuah kebijakan itu harus mempertimbangkan hal-hal lainnya. Tidak serta-merta kita langsung to the point. Sudah ada mitigasi-mitigasi yang lain ya teman-teman ya. Oke, kemudian setelah customer service ada segmennya gimana? Nah, dijelaskan dalam model bisnis Canvas teman-teman ya. Bisnis model Canvasnya ini mau tadi ya keunikan dari value proposition-nya itu keunikannya apa? Jadi segmennya mungkin berbeda. Oh, kalau ini untuk anak muda ini, kalau ini oh ini untuk anak-anak yang paham ini game, teknologi. Oh, ini untuk usaha potong rambutnya ini atau usaha kursusan ini untuk anak-anak yang sedang akan proses SD karena walaupun pemerintah mencanangkan baca tulis itu di SD, tetapi dari TK itu semua kalangan ya, baik dari guru TK, guru orang tua maupun guru SD itu sudah berharap anak-anak itu sudah bisa membaca tulis dasar dari TK. Nah, berbalikan kan? Oh, ya jadi melawan arus aturan, tetapi sesuai dengan segmen pasar. Jadi, oh, kalistungnya untuk tidak untuk usia anak kelas 2 3 tapi untuk anak TK sampai kelas 1, misalnya seperti itu. Nah, kemudian selain key customer segment ada key resources. Nah, sumber-sumber bahan utamanya apa saja. Nah, tidak hanya bahan bakunya, tapi ya SDM-nya ya, pengelolaannya bagaimana, ya, resource-nya bagaimana. Nah, setelah key resources, channel-nya ya, teman-teman. Ini dituliskan di sini. Nah, apa ya? Melalui sosial media kah, pembagian brosur, kerjasama, penawaran, dan lain-lain. Nah, setelah channels itu ada cost structure. Nah, teman-teman di sini mengungkapkan apa? Memaparkan struktur anggaran secara rinci ya, tentang biaya, tenaga kerja, bahan baku, perawatan, monitoring, dan lain-lain ya. Mungkin kalau ada kaitannya dengan sebuah penilaian akreditasi juga masuk dalam ini cost structure ya, perawatan, pembelian ulang ya, karena mungkin nilainya menurun dan harus diperbarui barangnya tiap misalnya untuk melakukan jasa misalnya rental PlayStation atau tukang potong rambut, oh mesinnya itu harus ganti 5 tahun sekali, di situ kan harus direncanakan. Nah, yang terakhir ada revenue system. Revenue, sumber-sumber pendapatan usaha ini, jadi ditulis dari keuntungan penjualan produk setiap bulannya itu maupun dengan kerjasama eksternal, nah, apa masukan? Revenue stream. Nah, itu teman-teman ya, sangat lengkap. Nah, contohnya ingat, ini hanya rangkuman nanti di akhir ya untuk model bisnis Canvas, tapi teman-teman setiap bagiannya harus menjelaskan secara deskriptif nanti di UAS ya. Partner network-nya, gain-nya apa ya, value proposition-nya apa,
customer research-nya apa. Nah, dengan gini bisa melihat secara poin-poin utamanya. Nah, atau dibuat gambar seperti ini, silahkan nanti ya. Berdasarkan kreativitas teman-teman, yang penting pembaca, orang lain selain teman-teman langsung dapat mengerti secara garis besar ke semuanya ya, dalam rincian tiap poin, tapi juga melampirkan rangkaian keseluruhannya. Nah, jadi itu teman-teman. Tapi ingat nanti tiap tiap bagian teman-teman harus mendeskripsikannya. Nah, bisa teman-teman mulai dari value-nya, proposisinya seperti apa, customer segmentnya seperti apa. Nah, ini lampiran ini nanti akan saya berikan untuk UAS ya, tapi ini materinya bisa di-download di pertemuan kali ini. Itu ya singkat untuk input ya, bisnis model Canvas. Selamat belajar, dibaca ulang tiap-tiap bagiannya tadi diresapi dan besok persiapkan integrasikan dengan pengamatan yang sudah teman-teman lakukan ya.